Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 Bapak akan menjelaskan tentang sejarah konflik antara Palestina dan Israel dan mengapa Indonesia harus mendukung Palestina. Konflik Palestina dan Israel, konflik ini terjadi pada awal tahun 1900-an ketika Inggris mempromosikan gerakan Zionis untuk rumah nasional bagi populasi Yahudi. Deklarasi Balfour yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris pada tahun 1917 mengumumkan janji Inggris untuk rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Janji tersebut memenangkan gerakan Zionis yang percaya pada hak Yahudi atas tanah Yerusalem atau Sion. Setelah berakhirnya Perang Dunia I, wilayah Palestina diserahkan kepada kekaisaran Ottoman dan ditempatkan di bawah kekuasaan Inggris melalui mandat dari Liga Bangsa-Bangsa. Mandat tersebut dikritik karena tidak mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan warga Palestina yang tinggal di tanah tersebut dan menginginkan kemerdekaan. Selanjutnya, tahun 1947 sampai 48, Palestina pun menjadi dua negara. Perang Arab Israel dimulai pada bulan Februari 1947. PBB mengusulkan agar mempertimbangkan Palestina dan mengambil alih hubungan di wilayah tersebut di tengah ketegangan yang sedang berlangsung. Kemudian, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi untuk membagi Palestina menjadi dua negara merdeka, yaitu negara Yahudi dan negara Arab, dengan Yerusalem di bawah perwakilan PBB. Warga Palestina menolak dan mengakui resolusi tersebut, dan konflik kekerasan antara kedua kelompok terus berlanjut. Tahun 1967, Perang 6 Hari. Pada tanggal 5 Juni 1967, setelah perang yang berlangsung berkepanjangan antara Israel dan Mesir, Perang 6 Hari pecah antara Israel dan negara-negara tetangga Arabnya. Potsdam Consensus, Israel bersiap untuk berperang selama 6 hari. Setelah 6 hari perang, Israel merebut wilayah Arab Palestina di tepi barat, Yerusalem, timur Gaza, dan semenanjung Sinai, serta wilayah daratan tinggi Golan di Suriah. Perang 6 hari memaksa mayoritas warga Palestina untuk kembali dan mengungsi dan memulai pendudukan Israel selama puluhan tahun di wilayah Palestina. Selanjutnya yaitu 1987. Intifada atau pemberontakan Palestina pertama kali terjadi. 1980 Intifada atau pemberontakan Palestina pertama kali terjadi. Perjanjian ini berakhir pada tahun 1993 ketika Perdana Menteri Israel saat itu Yitzhak Rabin dan pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina atau yang disebut juga dengan PLO saat itu Yasir Arafat menandatangani Perjanjian Oslo yang menyatakan PLO sebagai perwakilan rakyat Palestina dan mengakui hak asasi Israel. Hak untuk hidup dalam damai. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Israel Shimon Peres menandatangani Perjanjian Oslo Israel PLO yang bersejarah mengenai otomotif Palestina Intifada kedua tahun 2000 dari pasukan Palestina yang berakhir pada tahun 2005 menghasilkan kendali otonomi rakyat Palestina atas tepi barat dan Gaza. Pada tahun 2005 Israel melepaskan diri dari jalur Gaza dan mencabut organisasinya di wilayah tersebut. Tahun berikutnya, Hamas memenangkan pemilu untuk menguasai jalur Gaza, mengusir perwakilan PLO, pengambil alihan senjata Gaza oleh Hamas pada tahun 2007 mendorong Israel untuk memperlakukan blokade terhadap Gaza. Israel menerapkan blokade setelah pengambilan bersenjata. Negara-negara sekitar Israel dan Mesir memperlakukan blokade di jalur Gaza yang sangat membatasi pergerakan barang dan orang masuk dan keluar wilayah tersebut.
Pembatasan ini telah menjadi kekhawatiran kelompok kemanusiaan di seluruh dunia mengenai kondisi yang terpaksa dialami oleh warga Palestina. Menurut PBB, 81% penduduk Gaza hidup dalam kemiskinan dan kerawanan pangan menimpa 63% warga Gaza. Tingkat kemiskinan mencapai 46,6% dan akses terhadap air bersih dan listrik masih belum dapat diakses pada tingkat krisis. Badan tersebut menyatakan 2023 serangan terhadap Israel oleh kelompok teroris Hamas, ribuan orang tewas dan ribuan lainnya terluka sejak kelompok militan Hamas melancarkan serangan mendadak yang belum pernah terjadi sebelumnya di Israel. Pada 7 Oktober, Israel membalas dengan kampanye pengeboman dan pengepungan total terhadap negara Palestina. Jalur Gaza di Israel setidaknya 1.400 orang tewas dan 6.900 lainnya terluka sejak 7 Oktober. Menurut para pejabat Israel, di jalur Gaza, setidaknya 11.078 orang tewas dan 27.490 lainnya luka-luka. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas, serangannya dilakukan oleh Hamas dan militer telah memicu konflik yang sedang berlangsung di kawasan tersebut, sehingga memicu protes di seluruh dunia. Mengapa Indonesia harus mendukung Palestina? Pertama, sebagai sebuah bangsa, Indonesia bisa merasakan rasanya dijajah dan pahit sulitnya keadaan ketika dijajah. Alasan kedua, Indonesia adalah bangsa religius. Dalam agama, ada penolakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia suatu bangsa oleh bangsa lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa Yerusalem adalah kota 3 agama besar dunia, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Indonesia sebagai bangsa dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, dengan keberadaan Masjid Aqsa yaitu di Yerusalem, mempunyai keterkaitan. sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.